Sergio Conceição, babak pertama terburuk dalam 13 tahun karir saya sebagai pelatih. Pelatih AC Milan, Sergio Conceição, tidak menahan diri dalam mengkritik performa timnya setelah hasil imbang 1-1 melawan Cagliari di San Siro. Dalam pertandingan Serie A ini, Milan kembali menunjukkan masalah lama mereka, yaitu ketidakmampuan untuk mendominasi dan menyelesaikan peluang melawan tim yang lebih lemah di atas kertas. Babak pertama yang mengecewakan Conceição, yang baru saja membawa Milan meraih Piala Super Italia dengan kemenangan atas Juventus dan Inter, sangat kecewa dengan cara timnya bermain di babak pertama. Ia menganggap ini sebagai salah satu penampilan terburuk sepanjang karir kepelatihannya. Mempertimbangkan kualitas skuad yang saya miliki, babak pertama mungkin yang terburuk yang pernah saya alami dalam 13 tahun saya sebagai pelatih, katanya kepada Sky Sport Italia. Kami kurang bersemangat, tempo permainan terlalu lambat, dan kami tidak cukup pintar untuk menemukan ruang melawan tim yang bertahan sangat dalam. Cagliari, yang menempatkan hampir seluruh pemainnya di sepertiga akhir untuk bertahan, berhasil meredam serangan Milan, sementara Rossoneri gagal menerapkan strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Meskipun ada peningkatan performa di babak kedua, hasil akhir tetap mengecewakan bagi Milan. Alvaro Morata sempat membawa Milan unggul dengan memanfaatkan bola pantul dari tembakan Christian Pulisic yang membentur tiang. Namun, hanya berselang 4 menit, Nadir Zorti menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh yang gagal diantisipasi oleh Mike Maignan. Milan mencatatkan 25 tembakan ke gawang, tetapi penyelesaian akhir yang buruk, ditambah performa gemilang kiper baru Cagliari, Elia Caprile, membuat mereka gagal mencetak gol tambahan. Babak kedua lebih baik, tetapi kami seharusnya melakukan lebih banyak. Ini bukan alasan, tetapi kelelahan dari Piala Super mungkin menjadi faktor yang tidak dapat saya abaikan, ujar Conceição. Masalah lama yang belum teratasi hasil ini menunjukkan bahwa Conceição masih mewarisi sejumlah masalah yang sebelumnya dialami Milan di bawah Paulo Fonseca. Salah satunya adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan fokus dan konsistensi, terutama melawan tim yang lebih lemah. Ada beberapa momen dalam pertandingan itu yang sama sekali tidak saya sukai. Kami kehilangan 2 poin, dan saya marah karena kami tidak melakukan apa yang telah kami persiapkan, tegas Conceição. Pelatih asal Portugal itu juga menyoroti kurangnya lebar dan pergerakan dalam serangan Milan. Ia menekankan bahwa pemain seperti Rafael Leao dan Christian Pulisic membutuhkan lebih banyak dukungan dan opsi dari rekan setim mereka untuk menciptakan peluang. Leao sering melawan 2 atau 3 pemain. Ia membutuhkan dukungan dan pergerakan yang berbeda dari rekan-rekannya. Hal yang sama berlaku untuk Pulisic di sisi lain, ungkap dari Sergio Conceição. Satu pinta Conceição pada Rafael Leao. Pelatih baru AC Milan Sergio Conceição menuntut Rafael Leao berlari lebih banyak. Leao menunjukkan performa menjanjikan di bawah komando Conceição. Leao menginspirasi kembalinya Milan dengan mengalahkan Inter Milan 3-2 di final Piala Super Italia. Pemain sayap Milan itu mencetak 1 assist, dan terlibat di seluruh gol tim. Tak bisa dipungkiri, hadirnya Conceição jadi angin segar bagi Rafael Leao untuk meningkatkan performanya. Leao toh cuma mengemas 6 gol dan 6 assist dalam 22 pertandingan Milan ketika masih dibesut Paulo Fonseca. Rafa harus lari. Entah dia bermain sebagai pemain sayap atau di dalam serangan, dia harus lari dan tersedia untuk tim, cetus Conceição dilansir Football Italia. Dia itu bisa punya kualitas dengan bola, dan dia harus membantu tim ketika dia tidak menguasai bola. Ini adalah sebuah proses kolektif, bukan individu, imbu Allenatore Portugal itu. Rafael Leao akan menjadi salah satu pemain yang diandalkan Sergio Conceição dalam upaya membawa AC Milan kembali ke papan atas di akhir musim. Milan kini terlempar di posisi 8 klasemen Liga Italia, dengan selisih 8 poin dari Lazio di 4 besar. Kami sedang mengusahakan yang lebih dan menyudahi musim di 4 besar. Meskipun kami tidak akan sepenuhnya puas, kami mungkin tidak akan juara Liga, tapi kami harus menyelesaikan 4 besar. Kami sedang mengerjakannya, ungkap Conceição.
AC Milan dan Juventus berebut target yang sama di bursa transfer. AC Milan dan Juventus terus bersaing untuk target yang sama di bursa transfer musim dingin ini, dengan Randal Kolo Muani dan Marcus Rashford menjadi nama-nama yang dilibatkan, selain Nicole Füllkrug. Kedua klub Serie A sama-sama sedang mencari amunisi baru di lini serang pada bursa transfer Januari ini, dan nama yang mencuat di pasaran kerap kali dikaitkan dengan mereka. Selagi AC Milan lebih tertarik untuk meminjam Marcus Rashford dari Manchester United, Juventus meyakini bahwa mereka adalah unggulan untuk mendapatkan Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain. Namun, belum ada yang bisa dipastikan untuk saat ini. Kedua nama tersebut sama-sama masuk dalam daftar buruan Juve dan Milan pada Januari ini. Berbagai kabar yang dirangkum oleh Football Italia pada Jumat kemarin, mengatakan bahwa agen yang mewakili Rashford sudah melakukan pertemuan dengan Barcelona, yang juga mempertimbangkan opsi untuk meminjamnya. Jika Rashford tak lagi tersedia di pasaran, maka Milan akan mengejar Kolo Muani, yang juga telah dikaitkan dengan Tottenham Hotspur dan Manchester United. Nicole Füllkrug sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan Milan dan Juve. Namun sang striker West Ham United tampaknya tidak akan pindah kemana-mana setelah mengalami cedera. Striker asal Jerman itu diperkirakan mengalami cedera hamstring saat West Ham menghadapi Aston Villa di Piala FA pada Sabtu dini hari tadi WIB. Dan itu bisa membuatnya menepi selama beberapa waktu. Antonio Cassano ungkap, Rashford akan fantastis untuk AC Milan. Mantan pemain internasional Italia, Antonio Cassano, menyatakan kekagumannya terhadap Marcus Rashford, menyebut striker Manchester United tersebut sebagai pemain yang fantastis, dan akan menjadi tambahan luar biasa bagi klub-klub seperti AC Milan dan Juventus. Namun, ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi klub-klub Serie A dalam mengamankan tanda tangan Rashford, yaitu gaji tinggi sang pemain. Berbicara kepada FIFA eFootball melalui Tutto Mercato Web, Cassano mengungkapkan rasa kagumnya terhadap Rashford, terutama atas performanya yang luar biasa pada musim-musim sebelumnya. Kita berbicara tentang pemain yang fantastis. Saya tergila-gila padanya, ujar Cassano. 1,5 tahun yang lalu, bukan 3 atau 5 tahun, ia menyelesaikan musim dengan 28 gol bermain sebagai pemain sayap serang. Salah satu hambatan terbesar bagi klub-klub Serie A untuk mendatangkan Rashford adalah gajinya yang sangat tinggi, diperkirakan mencapai 12 juta euro per musim. Masalahnya adalah ia memperoleh 12 juta euro per musim. Siapa yang mampu membayarnya di Italia? Tidak ada yang mampu, kata Cassano. Ia akan fantastis untuk Milan dan Juventus, tetapi saya rasa ia tidak dapat bergabung dengan liga kami. Gaji Rashford yang signifikan membuatnya menjadi target yang sulit dijangkau oleh klub-klub Italia, yang umumnya memiliki batasan finansial lebih ketat dibandingkan klub-klub Premier League atau Bundesliga. Terlepas dari kendala finansial, baik AC Milan maupun Juventus dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Rashford. Bahkan, menurut laporan, Milan telah mengirimkan tawaran pembuka kepada Manchester United untuk memulai negosiasi. Namun, peluang kedua klub Serie A ini untuk mengamankan jasa Rashford tetap tipis kecuali sang pemain bersedia menerima pemotongan gaji signifikan, seperti yang sebelumnya dilaporkan. Agen Rashford telah terlihat di Italia untuk berbicara dengan klub-klub yang berminat, tetapi laporan dari Sky Sport Italia menyebutkan bahwa klub milik Taipan Indonesia, Como, juga menunjukkan minat pada sang pemain. Namun, klaim ini segera dibantah oleh Fabrizio Romano, yang mengutip sumber dekat Rashford dan menyatakan bahwa tidak ada negosiasi dengan Como.